Bapak dosen penguji dan guru pamong penguji. Perkenalkan, nama saya Yasa Iqbal. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Tayanulu, Kecamatan Tayanulu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Pada ujian kinerja ini saya mengambil materi gangguan pada sistem peredaran darah yang diajarkan di kelas 8. Dalam materi ini, saya menerapkan model pembelajaran discovery learning secara sinkron dengan menggunakan Google Meet. Sedangkan kegiatan asinkron dilakukan siswa di rumah dengan belajar mandiri, menggunakan bahan ajar dan mengerjakan LKPD. Sekian penjelasan singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini ya, ada baiknya kita awali dengan doa. Nah, saya persilakan Dirli, pimpin doanya karena Dirli paling rajin ini yang pertama kali masuk tadi di Google Meet. Ayo, Dirli. Paling rajin dia. Teman, mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Dirli. Nah, seperti biasa, untuk mengecek kehadiran kalian ya, yang hadir di Google Meet ini sementara 33 orang. Nah, nanti kita lihat sambil berjalan apakah full yang hadir atau tidak ya. Nanti saya bagikan juga Google Formulir untuk mengisi absen secara online. Dan kalian soal pretest ya. Dan yang mengisi sudah banyak sekali ya. Sudah semuanya saya rasa mengisi soal pretest tersebut. Ya, soal pretest ini untuk melihat kemampuan awal kalian mengenai pembahasan kita hari ini yaitu gangguan sistem peredaran darah dan upaya mencegahnya serta menanggulanginya. Oke. Nah, berdasarkan hasil pretest ya, bisa saya share sebentar. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini adalah soal pretest yang telah kalian isi kemarin ya. Nah, ini hasilnya. Hasilnya itu rata-ratanya adalah 46,58. Ada yang 87, 76, ya, 75. Dan yang paling rendah itu ada beberapa orang mendapatkan 0. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang gangguan sistem peredaran darah dan upaya mencegahnya serta menanggulanginya. Nah, untuk pertemuan sebelumnya ya, kita telah mempelajari tentang organ peredaran darah dan mekanisme peredaran darah. Nah, apakah kalian masih ingat apa saja organ peredaran darah kita? Jantung dan pembuluh darah. Ya, pembuluh darah. Oke, bagus sekali. Nah, kalau peredaran darahnya masih ingat ada berapa? Peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Ya, bagus sekali. Masih ingat ya? Nah, pada pertemuan hari ini ya, kita masih mempelajari tentang sistem peredaran darah, tetapi lebih ke gangguan sistem peredaran darah. Sebelum memasuki materinya lebih lanjut, coba kalian amati video berikut ini.
Sudah kalian tonton videonya? Udah Pak. Udah Jelas? Pak. Ya, jelas tidak? Jelas. Jelas. Oke. Video itu tentang apa ya? Tentang kemacetan. Jalan. Tentang Kemacetan. ya, kemacetan. Ya. Yang terlintas di pikiran kalian ketika melihat video itu apa? Basah. Bosan, capek. Kemudian apa lagi? Panas. Oke, panas. Keluar. Susah keluar. Oke. Polusi Polusi udara. Kemudian kalau misalnya di mobil itu bawa makanan yang harus dikirim ya ke beberapa daerah misalnya. Apa yang terjadi karena kemacetan tersebut? Kadaluarsa makanannya. Makanannya kadaluarsa. Itu kalau misalnya tidak fresh lagi. Oke, benar. Nah, jadi ya sekarang coba kalian bayangkan ya, jika jalan raya itu adalah pembuluh darah, ya jadi jalan raya itu pembuluh darah, kemudian mobil itu adalah darahnya. Ya, jadi mobil atau motor itu darahnya. Sedangkan orang atau barang yang ada di dalam mobil itu adalah oksigen serta sari-sari makanan yang memang dibawa oleh darah. Nah, sekarang kalau misalnya jalannya ya seperti di jalan raya tadi, pembuluh darah kalian itu macet, apa yang terjadi terhadap tubuh kalian? Sakit. Sakit. Sakit Pak. Stroke, Pak. Stroke. Oke, pintar. Apalagi? Sakit jantung juga sih. Sakit jantung, kemungkinan. Selain itu, Sesak napas. sesak napas. Oke. Dihidupkan dong videonya ya. Oke, kita lanjut lagi. Sampai mana tadi itu? Sampai penyakit yang disebabkan kalau pembuluh darahnya sumbat. Nah, tuh jadi sampai apa yang akan terjadi pada tubuh kalian kalau mengalami kemacetan ya darahnya. Nah, seperti yang disebutkan oleh beberapa orang tadi, oh jantung Pak, katanya, oh stroke Pak. Nah, itu mungkin saja terjadi ya. Terus apa lagi ya? Apalagi? Curhat secara teratur. Curhat secara teratur. Oke, curhat secara teratur bisa jadi. Karena apa? Berolahraga. Ya, berolahraga. Bagus, Hengki. Mungkin bisa jadi curhat ya. Karena kalau orang stres, ya itu juga bisa pengaruh ke Jantung. ke tekanan darahnya ya. Kalau orang stres itu kan pengaruhnya juga ke tekanan darahnya. Makanya jangan terlalu stres ya. Itu ya terkait video yang kita amati tadi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat menjelaskan gangguan kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah dengan tepat. Ya, yang kedua, membedakan gangguan kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Yang ketiga, menyimpulkan gangguan kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Yang keempat, menghubungkan gangguan sistem peredaran darah dengan upaya dalam menjaga kesehatan sistem peredaran darah dengan tepat. Yang kelima adalah nanti kalian diminta menuliskan laporan hasil diskusi mengenai gangguan kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah dengan benar. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari kalian akan lebih waspada dan lebih berhati-hati dalam menjaga kesehatan sistem peredaran darah kalian. Ya, jadi materi ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari. Jadi itu manfaat yang akan kalian dapatkan ketika mempelajari materi ini. Ya, jadi harus tetap semangat supaya apa yang akan kita pelajari hari ini dapat kalian
serap dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang akan kalian lakukan pada hari ini ya seperti biasa. Yang pertama ya kalian harus mempelajari bahan ajar secara mandiri dulu. Udah saya kirim kemarin bahan ajarnya udah belum? Udah masuk belum? Dah. Udah ya, oke. Selanjutnya mengikuti arahan sesuai bahan ajar ya. Kemudian mempelajari LKPD. Kemudian ya setelah mendiskusikan melalui WA group, nanti kalian menuliskan hasil diskusinya. Dan nanti di akhir saya akan menyampaikan konsep materi sebagai penguatan. Oke, untuk penilaian ya, penilaian Bapak akan menilai sikap ya. Saya akan menilai sikap kalian selama sinkron. Siapa yang disiplin masuk dari awal sampai akhir. Kemudian saya juga akan menilai tanggung jawabnya ya, tanggung jawabnya ketika mengerjakan tugas nanti. Kemudian untuk pengetahuan seperti biasa ada soal post-test yang akan saya berikan di Google Form di akhir. Dan yang terakhir adalah untuk menilai keterampilan, saya akan menilai produk yang berupa laporan hasil diskusi yang nanti kalian kirim melalui WA. Apa kira-kira yang terlintas dalam pikiran kalian ketika melihat gambar 1, 2, 3, dan 4? Nah, gambar yang pertama, kira-kira apa itu ya? Orang kena serangan jantung. Orang kena serangan jantung, tahu dari mana? Dia megang jantungnya, Pak. Aduh, gitu. Dimegang jantungnya ya, oke, bisa jadi. Kemudian yang gambar yang kedua, Pusing. pusing, sakit kepala, iya. Kemudian gambar yang ketiga, Varises. 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 Oke, Sakit kulit. pintar ya. Berarti sudah tahu itu varises. Nah, siapa tadi ada bilang penyakit kulit katanya? Ya. Kemudian gambar yang keempat, ini tentang apa? Stroke. Kekurangan darah. Kekurangan darah. Apalagi? Kira-kira ini gambar apa ya, Pak ya? Aku bingung sih gambar apa ini. Gambar apa ya? Orang sakit. Ya, Donor orang, darah. orang sakit, donor Ya. darah. Ya, bisa jadi. Nah, sekarang kira-kira ya, apa kaitan gambar di atas itu dengan darah, jantung, ataupun pembuluh darah? Kalau gambar yang pertama ini kaitannya dengan apa? Jantung. Jantung. Bisa jadi. Gambar yang kedua. Kepala. Otak. Pusing. Pusing. Kaitannya dengan kalau darah, jantung, atau pembuluh darah yang mana kaitannya? Pembuluh darah. Pembuluh darah. Nggak tahu aku. Aduh, Pak. Pembuluh darah bisa jadi. Kemudian yang ketiga. Ini kaitannya dengan apa ya? Darah, jantung, atau pembuluh darah? Pembuluh darah. Pembuluh darah. Ya, ya biasa kalau bahasa kampungnya itu adalah urat. Nah, gambar yang keempat ini adalah kaitannya dengan cuci darah. Cuci darah itu pakai apa? Kira-kira? Darah lah pokoknya. Cairan untuk membersihkan darah. Oke. Nah, kalau orang cuci darah itu enggak pakai rinso ya. Enggak pakai Beclean, enggak pakai B29, enggak pakai sabun cap kucing. Ya, tapi kalau orang cuci darah itu menggunakan alat yang bisa menggantikan fungsi ginjal ya untuk mencuci darah atau menyaring darah. Nah, jadi enggak pakai sabun B29 atau sabun cap kucing yang warna pink itu. Mengapa hal di atas bisa terjadi? Kira-kira mengapa bisa terjadi? Ada masalah sama peredaran darah ya, Pak. Apa? Ada masalah sama peredaran darahnya. Iya, pintar. Ada masalah dengan peredaran darahnya. Nah, ya kita lanjut. Mari kita cari tahu. Nah, apa yang akan kalian cari tahu? Yang pertama adalah
gangguan, kelainan atau penyakit apa saja ya yang mungkin terjadi pada sistem peredaran darah. Jadi kira-kira nanti kalian cari tahu melalui bahan ajar ya. Kira-kira kelainan apa saja yang ada pada darah. Kemudian penyebabnya ya, apa penyebab gangguan sistem peredaran darah? Itu juga dicari informasinya. Kemudian bagaimana mencegah dan mengatasi gangguan sistem pada peredaran darah? Itu juga dicari. Caranya bagaimana, Pak? Seperti biasa, ya caranya kalian pelajari bahan ajar, kemudian buku siswa dan referensi internet ya jika diperlukan. Kalau misalnya dirasa kurang informasinya atau sekedar memastikan saja ya. Dan nanti ada artikel yang saya bagikan melalui Google. Nah ini, setelah melakukan literasi ya pada bahan ajar, kalian akan melanjutkan dengan mengerjakan LKPD. Ya, LKPD ya. Kemudian mendiskusikannya melalui WA ya jika ada kendala. Kemudian menuliskan laporan hasil diskusinya pada LKPD. Nanti ditulis, kemudian dipoto ya. Selanjutnya jangan lupa mendokumentasikan kegiatan di rumah. Nah, ini jangan lupa ya, nanti ngirimnya foto-foto yang kemarin yang ada Indominya, yang ada itunya udah telat. Udah basi foto itu ya. Pak, saya mau tanya, Pak. Oh ya, silakan. Kan LKPD kemarin kan nggak ada Bapak bagikan, jadi isinya di kertas nggak, Pak? Ya, isinya di kertas. Oh, nah, kasih Pak. Oke. Formatnya sama ya laporan diskusinya ya. Jadi seperti kemarin. Gea tolong mic-nya di mute dulu, Gea. Gea Dinda. Oke. Kita akan kembali setelah 60 menit. Nah, kalian kerjakan LKPD-nya, berarti kita kembali Google Meet jam 9 lewat 30. Ya? Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Lagi, Pak. Silakan boleh end call. Hal yang menyenangkan hati banyak sekali, bahkan kalau kita bermimpi. Sekarang ganti baju agar menarik hati, ayo kita mencari teman. Jalan panjang menuju langit biru. Tiba-tiba kulihat seorang anak yang menemukan harta karun di dalam sana. Alangkah senang dan hati gembira. Wangi angin padang rumput di sore hari, sampaikan salam gembira. Hal yang menyenangkan. Kameranya tolong dibuka. Sekalian ngaca, enggak apa-apa. Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, kita melanjutkan pembelajaran kita ya. Nah, untuk sesi ini kita akan mendengarkan presentasi dari semua kelompok. Oke, silakan. Siapa yang mau memulainya? Kelompok 4, Pak. Oke, kelompok 4, Felicia. Yang lainnya di mute dulu ya. Mic-nya di mute dulu yang lain, Felicia. Satu topik pembahasan
mengidentifikasi gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah. 2. Tujuan A. Menyimpulkan kelainan, gangguan, atau penyakit pada sistem peredaran darah. B. Mencari tahu cara pencegahannya. C. Mengemukakan upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Pak, pelaksanaannya dibaca kah, Pak? Dibaca, semuanya dibaca. 3. Pelaksanaan waktu Senin 23 November 2020. Tempat rumah masing-masing. Media Google, YouTube, WhatsApp. 4. Hasil diskusi. A. Gangguan sistem peredaran darah yang terjadi pada masing-masing kasus. Nama gangguan sistem peredaran darah yang dialami. Kasus A. Hemofilia. Kasus B. Hipertensi. Kasus C. Jantung koroner. B. Bagaimana seseorang sistem peredaran darah pada masing-masing kasus tersebut. Penjelasan mengenai gangguan sistem peredaran darah yang dialami. Kasus A. Hemofilia terjadi karena faktor keturunan yang dibawakan oleh kedua orang tua Budi. Maksud dari hemofilia adalah kelainan yang diturunkan atau genetik. Kasus B. Bu Sutun koroner terjadi karena Pak Amri, seorang perokok, napas dan sulit tertidur dan rasa nyeri di bagian dada kirinya. C. Bagaimana mencegah dan mengatasi kasus-kasus ini? 1. Pola makan sehat dan teratur. 2. Olahraga ringan. 3. Jangan stres. 4. Jangan merokok. 5. Istirahat yang cukup. Oke, kesimpulannya? Lupa nulis ya, Pak. Apakah kelompoknya ada yang menambahkan mengenai kesimpulannya? Celin. Ya, silakan Selin. Kesimpulannya, untuk mencegah berbagai penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah pada manusia, sebaiknya kita menjaga pola makan yang sehat dan teratur, olahraga ringan, dan jangan stres, jangan merokok, serta istirahat yang cukup. Itu saja? Mm-mm. Ada yang mau menambahkan? Tiara? Nggak ada, Pak. Sama Oke, semua. oke. Tepuk tangan dulu untuk Felicia, Selin ya, kelompok 4 yang sudah presentasi. Ratu, oke, kelompok 2. Kelompok 3. Oh ya, kelompok 3 silakan. Kelompok 3. 1. Topik pembahasan. Topik pembahasan tentang gangguan pada peredaran darah. Tujuan A. Gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah. B. Cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Pelaksanaan waktu 23 November 2020. Tempat di rumah masing-masing. Media Google Meet, dan WhatsApp. Hasil diskusi. Gangguan sistem peredaran darah yang terjadi pada masing-masing kasus. Kasus A, malaria. Kasus B, leukemia. Oke. Lanjutkan. B. Bagaimana seseorang bisa mengalami gangguan sistem peredaran darah pada masing-masing kasus tersebut. Kasus A. Gangguan yang disebabkan oleh kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah. Penderita anemia biasanya terlihat pucat, lesu, dan sering sakit kepala. Saya tanyakan dulu ke kelompok. Saya lemparkan pertanyaan ke kalian. Menurut kalian, mengapa jawaban yang A itu jawaban yang paling tepat itu jawaban apa? Kasus A. Kalau menurut saya sih hemofilia. Soalnya kan kasus A tuh bawaan dari orang tua atau keturunan gitu kan. Nah, terus tuh kami cari penyakit yang berdasarkan keturunan tuh hemofilia. Makanya kami pilih itu, Pak. Oke, bagus sekali ya. Itu menurut kelompok Selin. Kalau Salsabila ada pendapat? Apakah ada pendapat? Kalau saya kayaknya setuju sama yang kelompok Selin, Pak. Oke, setuju ya.
Nah, saya tanya Ratu, Ratu kok mengapa kasus A itu malaria? Ratu, mengapa kasus A malaria? Karena menyangkut karena menyangkut dengan darah. Menyangkut dengan darah. Oke, benar sih menyangkut dengan darah. Tetapi apakah di kasus A itu diceritakan misalnya ditularkan oleh binatang gitu? Ada enggak? Apa tadi, Pak? Ada enggak di kasus A itu dikatakan bahwa ditularkan oleh melalui binatang? Ada. Ada, Pak. Ada. Yang lainnya? Nggak ada. Enggak ada ya. Nggak ada, Pak. Ratu ngarang berarti kesehatan. Oke, kita lihat kasus A. Budi merupakan anak tunggal. Budi berusia 4 tahun. Ayah dan ibunya sangat menyayanginya dan menjaganya dengan hati-hati. Terlebih lagi dari hal-hal yang membuatnya luka dan terbentur. Nah, menurut vonis dokter, Budi menderita sebuah penyakit yang berhubungan dengan darah dan disebabkan oleh salah satu orang tuanya yang membawa penyakit. Ini kata kuncinya ya. Jadi, di sini ada kaitannya dengan penyakit atau gangguan pada darah dan ada kaitannya dengan keturunan. Nah, dan kemudian juga bapak dan ibunya menjaganya dari hal-hal yang membuatnya gampang terluka. Karena apa? Ya karena penyakit tersebut adalah penyakit hemofilia. Jadi jawabannya adalah hemofilia ya. Bagus sekali kelompoknya Selin, jawabannya benar. Ya, kelompok lain keliru masih bisa dibaca lagi bahan ajarnya ya. Ke rumah sakit karena ditemukan pingsan di rumahnya. Suaminya diberikan saran oleh dokter agar Bu Suci menjaga pola makannya. Dokter menyarankan ini mengingat tekanan darah Bu Suci 180/90 mm Hg. Jadi jawabannya adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Loh, kenapa tinggi, Pak? Tadi secara tekanan normal itu dikatakan bahwa kelompoknya Yuki tadi berapa? 100? 120/80. Kemudian tidak merokok, tidak minum alkohol, itu sudah benar jawabannya. Kemudian, nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya rasa sudah cukup konfirmasi hasil diskusi. Siapa yang dapat menyimpulkan dari hasil diskusi? Kesimpulannya satu, kita harus menjaga pola makan kita secara teratur dan berolahraga dengan baik, olahraga ringan, dan jangan terlalu stres atau memikirkan hal yang terkait materi yang telah kalian pelajari secara mandiri. Nampak di itunya? Di layarnya? Oke. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, gangguan pada sistem peredaran darah dapat terjadi pada komponen darahnya, ya baik itu sel darah merah, sel darah putih, trombosit, ya keping darah. Bisa terjadi pada pembuluh darahnya, bisa terjadi pada jantungnya. Nah, gangguan pada sistem peredaran darah itu ada banyak sekali, tidak bisa disebutkan satu persatu kalau misalnya mau kalian data ya. Karena bahasa kedokterannya juga banyak. Nah, yang paling sering kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah anemia, leukemia, hemofilia, jantung koroner, stroke, varises, hipertensi, dan hipotensi. Nah, yang adalah tersumbatnya pembuluh arteri ya pada jantung karena lemak dan kolesterol. Karena pembuluh darah itu tersumbat, otomatis jantung akan kekurangan nutrisi dan oksigen yang cukup. Sehingga dapat menyebabkan jantung tersebut berhenti berdetak. Atau itu kalau akibat terlalu parah. Kalau misalnya gejalanya ya,
itu di dada akan terasa nyeri, kemudian sakit di bagian lengan dan punggung, serta sesak napas dan pusing. Ya, akibatnya dapat menyebabkan kematian. Nah, stroke ini disebabkan oleh kurangnya asupan oksigen ya pada otak. Nah, disebabkan oleh tersumbatnya pembuluh darah pada otak yang menyebabkan pembuluh darahnya pecah. Selanjutnya varises. Nah, ini varises ini adalah ya pelebaran pada pembuluh balik atau pena. Selanjutnya leukemia. Ini kelihatan di layarnya? Kelihatan. Kelihatan, Pak. oke. Pernah mendengar leukemia? Pernah. Apa itu leukemia? Kebanyakan sel merah. Kata Joko, Itu- kebanyakan sel merah. Pak, darah putih yang berubah jadi kanker. Kok nggak salah sih? Darah putih yang berubah menjadi kanker. Oke. Nah, coba kalian lihat gambar yang ini. Kelihatan nggak gambarnya sih? Kelihatan. Kelihatan ya. Kalau gambar satu ini adalah gambar sel darah orang normal. Ya, sel darahnya ada sel darah merah dan sel darah putih. Ukurannya normal, bentuknya normal, ya jumlahnya normal. Tetapi pada penderita leukemia itu sel darah putihnya akan diserang oleh sel kanker sehingga sel darah putihnya tumbuh secara pesat, tidak terkendali. Nah, kalau sudah ada pengaruhnya sama ginjal, otomatis solusinya biasanya disarankan dengan cuci darah. Tapi tidak semuanya cuci darah ya, kalau misalnya tidak berpengaruh terhadap ginjal atau tidak berpengaruh terhadap sistem peredaran darah yang diharuskan cuci darah. Oke, selanjutnya hipertensi. Nah, ini paling sering. Ini alatnya. Ya. Alat untuk mengukur hipertensi, ya apa namanya? Alat untuk mengukur tensi kalian itu disebut dengan Alat tensi. ya, alat tensi namanya tensimeter, ya. Tensimeter. Orang darah tinggi itu biasanya disarankan untuk mengurangi makanan yang berlemak Berlemak. dan mengandung garam yang terlalu tinggi, ya. Oke, selain hipertensi ada juga hipotensi. Tahu hipotensi? Tensi rendah. Iya, pintar. Kalau hiper itu tinggi, kalau hipo itu rendah. Ya, jadi ciri-cirinya kurang lebih, tetapi yang membedakannya adalah di tekanan darahnya. Tekanan darahnya kalau hipertensi itu di atas 120/80, kalau hipotensi di bawahnya. Ya. Oke, sampai di sini saya rasa oh ya, masih ada. Selanjutnya hemofilia. Tadi juga udah saya jelaskan. Hemofilia itu adalah penyakit keturunan ya yang disebabkan oleh kelainan pada tubuh yang tidak bisa menghasilkan protein yang dibutuhkan dalam pembekuan darah. Ya. Sehingga kalau orang yang mengalami hemofilia ini darahnya akan lama membeku. Bayangkan kalau misalnya ada mengalami pendarahan, orang tersebut darahnya akan mengalir terus, ya, sehingga akan menyebabkan kematian salah satunya. Apakah ada Pak di sekitar kita? Ada ya. Makanya kalau kalian nikah nanti ditanya dulu, Bang, abang hemofilia enggak? Misalnya kayak gitu. Atau misalnya yang nanya yang cewek, Dek, adik hemofilia enggak? Misalnya seperti rokok, alkohol, menjaga berat badan ideal, serta minum suplemen jika diperlukan. Nah, dengan upaya pengobatan ya. Jangan sampai kalau udah merasakan gejala kalian tidak ke rumah sakit atau ke puskesmas. Begitu juga kalau kalian. Tapi sebagian besar kalian sudah melakukan proses pembelajaran dengan baik, hasil diskusinya juga baik, walaupun ada beberapa yang keliru. Nah, untuk kelompok yang paling baik hasil diskusinya adalah kelompok 4. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4.
karena jawabannya sebagian besar benar ya yang dipresentasikan. Oke. Nah, untuk episode berikutnya ya, kalian akan melakukan ulangan harian untuk bab sistem peredaran darah. Selanjutnya nanti saya akan bagikan soal link post-test untuk melihat pemahaman kalian tentang pembelajaran yang telah kita lakukan. Ya, kalau di awal kita pre-test, di akhir kita namanya post-test. Nanti saya bagikan. Oke. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Karena diawali dengan doa, kita akan tutup kembali dengan doa. Silahkan siapa yang dapat memimpin doanya. Ayo. Sebelum kita akhiri pelajaran, mari kita berdoa dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Tetap semangat. Oke, saya akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Tetap ceria, tetap semangat. Ya, jaga kesehatan selalu. Kalau di rumah jangan lupa bantu orang tuanya. Ya, jangan jalan-jalan terus, jangan main HP terus. Kewajiban kalian dilakukan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.